Pernah nggak sih kamu mikir apa fungsi dari bukber itu? Apakah ada bukber yang benar-benar ada manfaatnya? Apalagi di minggu terakhir sebelum lebaran ini. Banyak banget acara bukber, bahkan kebanyakan resto dan warung makan udah pada full booking semua. Kali ini kita akan bahas sisi gelap yang ada di acara buka bersama ini. Apa kita harus ikut bukber? Apakah kalau kita mengabaikan ajakan bukber itu adalah tanda orang yang gagal alias tidak sukses? Kita akan bahas semuanya. Simak sampai habis. Sejarah bukber ini bisa ditarik ratusan tahun ke belakang, dimulai sejak zaman Nabi. Berdasarkan hadis Nabi bahwa orang yang memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka akan diberi pahala sesuai dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Motivasi teologis ini membuat para sahabat berbagi kurma dan air di masjid dengan tujuan untuk menolong mereka yang masih kekurangan. Meskipun dilakukan secara sederhana, nilai yang dibangun atas dasar empati dan saling tolong-menolong. Berlanjut di era kekhalifahan, praktek bukber jadi lebih terorganisir dengan skala yang lebih besar. Di Mesir tepatnya, saat masa Kesultanan Mamluk, para sultan dengan kemurahan hati mereka menggelar jamuan raksasa selama Ramadan di istana dan juga di alun-alun. Semua masyarakat dari segala elemen menikmati hidangan yang disajikan oleh negara. Begitu juga di Kekaisaran Ottoman, Turki Utsmani, menyediakan tenda-tenda iftar yang mewah untuk publik. Acara ini bukan hanya sebagai ajang berbagi makanan, namun menunjukkan kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Tradisi ini sampai ke Nusantara yang dilakukan di langgar-langgar dan surau-surau. Hanya saja mereka membawa bekal sendiri dan dimakan bersama-sama selesai maghrib. Momen ini bertujuan untuk menguatkan ukhuwah di antara masyarakat. Itu di Indonesia era dulu. Lalu bagaimana bukber di era modern saat ini? Hal ini akan dibahas di chapter selanjutnya. Di era modern ini, bukber mengalami pergeseran makna. Semula bukber untuk menolong mereka yang kurang mampu dan mempererat silaturahmi. Sekarang bukber dipenuhi dengan kaum hipokrit yang haus validasi. Tentu ini tidak terjadi di semua bukber. Namun untuk bukber sebagai ajang flexing ini bisa dilihat faktor-faktor penyebabnya. Disclaimer dulu bahwa yang dimaksud bukber di sini adalah bukber negatif yang digunakan sebagai ajang pembuktian keberhasilan seseorang. Dengan demikian, bukber-bukber yang tidak seperti ini tentu tidak akan masuk dalam pembahasan ini. Faktor penyebabnya salah satunya itu tidak bisa dilepaskan dari urbanisasi atau tradisi merantau. Hal ini wajar terjadi karena yang diharapkan dari kepulangan dari perantauan adalah kesuksesan yang lagi-lagi banyak orang yang mengukurnya dari atribut materialisme yang dipakai dan digunakan, seperti HP iPhone terbaru, mobil, dan pencapaian-pencapaian finansial lainnya. Makanya bisnis sewa iPhone di akhir Ramadan itu sangat ramai karena untuk ini. Faktor yang lain, biasanya bukber yang penuh kepalsuan ini juga diisi oleh mereka yang berusia 20-30 tahunan, di mana usia produktif, usia yang seolah-olah seharusnya sudah menggenggam kesuksesan. Tentu tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak SMA juga yang melakukan hal yang sama, tapi setidaknya ada alibi karena masih sekolah dan sebagainya. Tapi mereka yang bekerja setelah lulus SMA atau lulus kuliah tentu menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari. Sehingga pertanyaan-pertanyaan sudah punya apa, HP-mu apa, kesini pakai apa, tentu menjadi pertanyaan yang akan ditanyakan ketika baru duduk. Faktor terakhir tentu saja circle. Jika dari awal circle-nya udah toxic, tentu ini juga jadi ada pengaruh standar media sosial sekarang. Tapi yang jelas, jika circle pertemanan itu benar-benar teman sejati, tentu tidak akan sehina dan setolol itu untuk menyinggung-nyinggung pencapaian. Karena yang diinginkan adalah nostalgia kebersamaan di masa lalu.
Leon Festinger dalam artikelnya sudah menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Asumsi dasar yang dibangun adalah manusia pada dasarnya itu punya kecenderungan untuk menilai dirinya sendiri, untuk mengevaluasi diri sendiri, untuk mengetahui posisi dirinya. Kira-kira seberapa baik saya dan seberapa sukses saya. Konsekuensinya, jika tidak ada ukuran objektif, maka akan membandingkan dengan orang yang lain. Akhirnya, dengan mengetahui penghasilan orang lain, jika penghasilan kita lebih tinggi, berarti secara logika paling dangkal, otomatis kita lebih baik dari orang tersebut. Gaji kita lebih tinggi dan lain sebagainya. Selain itu, secara kultur kolektivistik di Indonesia juga melengkapi itu semua. Yap, di Indonesia dikenal dengan kehidupan sosial yang sangat erat, tidak seperti di luar negeri yang cenderung individualistik. Bisa disebut efek bumerang dari terlalu akrab. Akibatnya pertanyaan-pertanyaan personal menjadi wajar dan terasa biasa aja. Bandingkan dengan di luar negeri, pasti tidak ada pertanyaan-pertanyaan personal yang muncul semudah di sini. Nah, bagi kalangan urban modern, pertanyaan-pertanyaan biasa seperti ini yang biasanya ada di daerah-daerah kampung terkesan menginterogasi. Karena budaya urban sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing dan cenderung individualistik. Dengan demikian, jika faktor-faktor itu tidak ada, bisa aja bukbernya akan menjadi benar-benar bukber sebagai perekat silaturahmi dan perayaan nostalgia, bukan sebagai ajang adu prestasi dan pencapaian. Tentu masih banyak lagi ya faktor-faktor penyebab lainnya. Boleh komen di bawah. Lalu bagaimana caranya untuk menghindari bukber hipokrisisi ini? Kalau misalnya nggak datang, justru mereka malah tambah curiga dan semakin menuduh kita sebagai orang yang gagal dalam kehidupan. Jadi memang berangkat dicaci, nggak berangkat juga tetap dihina. Tentu aja caranya adalah dengan keluar dari circle toksik ini. Dengan fokus ngembangin diri demi masa depan, teman-teman toksik itu malah makin memperlambat dan menghalangi produktivitas dan waktu berharga kita. Kalau perlu jadilah lone wolf yang nggak perlu orang lain untuk maju. Jadi kedepannya lebih selektif ya dalam memilih circle, dan jangan pernah ngerasa ketinggalan atau apa. Dari awal keberadaan mereka nggak guna buat hidup kita. Mereka hanya sampah yang berteriak minta dianggap sebagai emas. Toh nggak ikut bukber juga nggak bakalan mati. Nah, boleh setuju boleh tidak, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.